Saya kemarin dengan Pak Bambang Harimurti, bosnya Tempo, ya, saya diundang oleh Astra International untuk mereka membuat sebuah proyek nasional mobil Indonesia. Makanya saya datang. Besoknya saya ke Padang menghadiri Lusrum Unan Hukum, ya, dengan Mulia Lubis, Pak Mahfud, ya. Dia mengatakan, coba Pak Irman, ya, 4 pendiri Republik itu 3 orang Minang. Di luar Soekarno, ya, Sahril, Hatta, Sahril, dan Tan Malaka. Bayangkan itu. Saya pernah, ya, diminta oleh Pak SBY di tahun 2014, ya, 2013, di mana Demokrat membuka ruang untuk ikut konvensi calon presiden. Ya, saya orang yang pertama diundang, Pak. Betul. Saya mimpi pun tidak. Saya bekerja melakukan yang terbaik. Ya, nggak ada minta, nggak ada. Ya, jadi diundang karena itu kehormatan, dan saya bicarakan dengan para tokoh-tokoh termasuk Pak Yusuf Kala, ya, termasuk juga Pak Taufik Kemas masih hidup waktu itu. Ya, maju man. Ya. Nah, karena semuanya mendorong, saya ikut. Ya, pertama saya diundang. Di sana saya disampaikan. Jadi pada hari mulai konvensi, ya, ada 11 orang di Said itu, hari-hari Sabtu ini kalau nggak salah, sore-sore hari, banyak wartawan, ratusan waktu itu. Saya dapat giliran yang keberapa saya lupa, masing-masing kandidat itu disuruh untuk memberikan press conference 2-3 menit lah, apa visi dan misinya. Ada seorang wartawan tanya saya ingat wartawan SCTV, gitu aja, Pak Sukri, Pak Irman, ini kan calon presiden dan dipilih langsung. Pak Irman kan dari Sumatera Barat, ya kan? Nah, menurut Pak Irman kira-kira peluang Anda untuk terpilih, agak gitu kan? Ya, dia dapat benaknya kalau secara pemilihan langsung, kalau orang Minang itu kan presentasinya kan hanya 2%, ya kan? Daripada jumlah etnis kan. Jadi menang itu, ya kan? Wah, ini saya jawab. Pertama saya bilang dulu gini, waktu itu ada survei memang dari DNIJA bahwa masyarakat Indonesia sekarang itu kalau memilih seorang untuk jadi pemimpinnya, ya, itu yang dilihat itu faktor utamanya itu, ya, karakter daripada calon tersebut, ya, integritasnya, leadershipnya. Pun kalau ada suku pun saya bilang itu baru nomor 4, nomor 5. Itu menurut DNIJA, jadi sudah berubah, ya kan? Tapi karena saya belum puas untuk menghajar dia kan, kayaknya saya dilecehkan, terus saya coba juga untuk bertarung. Ya, saya bilang, saudara tahu nggak siapa proklamator Indonesia? Wah, lancar dia, Soekarno Hatta. Bayangkan, saya bilang, tanpa ada Hatta, nggak ada nih Republik Indonesia. Itulah orang Sumatera Barat. Itu baru proklamator yang saya bacakan teksnya itu, proklamasi. Belum lagi dibilang proklamasi untuk membangun bangsa itu butuh perjuangan. Saya tanya lagi seperti yang tadi, saudara tahu nggak pendiri Republik? Kalau pendiri itu kan agak meluas dia. Ya, ada 4 tokoh tadi, Soekarno, Hatta, Sahril, dan Tan Malaka kan. Coba Anda bayangkan, ya, pendiri Republik itu 4 pendiri Republik itu 3 dari Sumatera Barat. Wow. Mulai agak tanggal ngonyes deh kan. Nah, saudara-saudara tahu nggak kenapa Malaysia itu maju jauh daripada kita? Ini sama saya di kabinet dari 33, 8 sampai 9 orang Padang. Diganti jo baru Khatib Basri orang Minang. Ya, diganti lojo Menteri Perdagangan Lutfi, Jaksa Agung orang Minang. Sehingga saya nggak bicara lagi Minang, buatannya makan puang, Piaman ke kan, ke di mana, ya kan, dia banyak juga kan, jadi nggak berhitung provinsi. Saya cerita ini juga sama Jokowi, 3 hari saya dampingin beliau di Padang Barat. Saya ingin membangun bagaimanapun kan, kalau orang awakku kan, istilahnya kalau merantau ke apa? Kalau merantau cari samang untuk samang kan? Jadi kalau orang merantau akhir tahun 80-an itu kalau dia waktu itu samang cari dulu. Bagaimanapun di Republik kan udah sama kan presiden. Itu harus akui, Ibu. Iya kan? Tapi kan saya punya
paham saya bagaimana politik di tahun 2014, ya, di mana Sumatera Barat, ya kan, memilih Pak Prabowo ya dengan angka yang sangat mutlak. Sampai Bu Ida pun sama saya mungkin sebulan pun dia nggak tegur saya. Padahal salah enggak apa enggak. Apalagi Irwan Prayitno hampir setahun lebih nggak disapa itu kan. Berapa memalukan Uniko Dinda aja. Ya kan? Bukan malukan. Kami mendukung sebagai Sumando. Tapi orang Minang tuh dia kalau memilih itu dia lah tuh istilah pemilihan pemimpin itu 3T aja, ya kan? Ya kan? Atau 3T, takahnya, ya, tokohnya, tagihnya. Nah, itu ada di kawan sebelah kan itu kan. Ya Sumando mana balas lagi kan. Susah. Jadi orang Minang itu begitulah. Bagaimana yang disampaikan Pak SBY itu egaliter, demokratis. Awak bisa mencoba meyakinkan, itu pun agak lumayan Pak. Kalau tidak turun para senior waktu itu mungkinlah menyapu bersih itu. Tetapi bagaimanapun, ya, memang kualitas sumber daya Minang itu yang dirantau. Yang tentu awak harus mengikuti perkembangan zaman, ya, apa yang disebut dengan orang Minang, ya, apa fungsi Sumando dan sebagainya, ini memang lagi diperbincangkan pada adat budaya, ya. Walaupun kalah telak pun Pak Jokowi, tetapi di kabinet itu masih ada juga orang Minang, Ibu Nila Muluk, walaupun kelahiran Lampung, bahkan 5 dari kabinet itu juga dari Sumando orang awak. So bayangkan. Nah, sehingga akibatnya ganti lo Riza Ramli, tambah aja orang Minang, ya, Archandra Jo Asman Abnur. Coba bayangkan, ya kan? Bahkan saking bangganya orang Minang tuh hebatnya lupunya bertanya, ya kan? Ternyata dia awak Pak Maranto Carindo Samang, tentu kalau soal paspor itu bagi awak kalau mana rancak itu jalan juga. Aku yang sedikit sekabalo di Archandra, ya. Tapi alhamdulillah soal Archandra sedikit, ya, walaupun saya tidak bicara di berbagai sosmed, saya interaksinya dekat. Bahkan waktu kejadian saya datang ke rumahnya khusus, saya ajak Pak Lizon. Sebelah Pak Lizon, dia boleh oposisi untuk yang lain, tapi yang untuk ikut sana, oh iya dah siap. Nah itu loh, iya kan? Daripada ini cacanya di Pak Lizon kan, nah, itulah salah lo presiden. Nah, beliau salah tapi yang cik John. Ya betul, saya ketemu, tanya Pak Lizon. Saya panggil John mana? Oh lagi ini dah. Ya udah merapat Brawijaya. Kan beberapa 2 kali pertemuan kan saya sama Archandra kan, orang Minang di Bandung, saya diundang, kemudian dia adik kelas saya 10 tahun di alumni Suma 2, ya. Nah, tapi bagaimanapun besoknya setelah kejadian sering saya ketemu Pak Jokowi sewaktu saya lagi bersih, karena saya membacakan teks, saya tanya ke beliau, ya, karena saya pun juga di sosmed saya punya grup namanya Kemengsong, itu para pemret semua dan ini, ya, saya nggak mau semua saya japri aja satu-satu kan supaya nggak tahu posisi saya, ya. Nah, artinya Pak Hendro sudah memberikan pandangannya, ya, dan saya coba memberikan pandangan lah, sehingga waktu saya ketemu Pak Jokowi pagi-pagi, saya bilang Pak, wah ini suasananya cukup menarik ini sudah, tetapi menurut saya kita sudah coba memberikan, artinya mencobalah meyakinkan. Saya ingin pancing aja dia. Iya Pak Irman, udah. Pokoknya kita tetap aja bertahan. Nah itu sebenarnya kan. Saya cuma mengumpat pembicaraan untuk ingin tahu dia tuh apa yang dijawab kan. Jadi setelah saya tahu, ya kan Pak ini ada diskusi dan menurut saya kan ini hal yang apa gitu ya, dengan cara saya. Tapi prinsipnya waktu itu, iya kan gak ada masalah kan orang mau ini segala macam. Jadi kurang. Itu dia agak pendekatan hukum, cuma pendekatan politik ya. Ya, nah walaupun sorenya dia dilakukan dan selasanya saya waktu sidang bersama DPR DPD seperti yang kita saksikan di TV, saya duduk berempat, Pak JK, saya, Pak Jokowi, Pak Ade Komarudin, ya. Nah kita berempat sepakat, ya, untuk memberikan apa naturalisasi kewarganegaraan kan gitu ya. Akan beliau sampaikan lagi, Pak JK bisik sama saya, punya man kalau ini udah beres kita angkat lagi. Oh iya sih. Ini tapi saya tidak bicara ya, tapi ini memang ini tidak mudah dengan menemukan apa namanya perdebatan lah,
Tapi yang jelas apapun terlepas apa yang terjadi ini, kita punya kebanggaan sebagai orang Minang. Bagaimana seorang Archandra 20 tahun merantau, dia logatnya tidak hilang, bahkan istri pun dia harus pulang kampung juga dia cari, ya kan? Nah itu loh jadi soal paspor itu kan soal teknis lah. Mungkin semua sudah baca, ya. Dan ternyata percakapan soal Archandra ini barangkali juga mendorong kita juga untuk lebih memperkuat kekuatan ini. Jadi Bapak sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Supri ini menurut saya momentum yang tepat, ya. Jadi kalau kita terlalu banyak membangun daerah itu, ya, itu ada sedikit dicurigai gitu. Ya, ada itu. Saya merasakan tahun 80-an gitu, ya. Bahkan saking kita ini mungkin ini apakah sebuah traumatik tahun 50-an 60-an, ya. Saya kenal banyak juga teman-teman. Bahkan ada jenderal juga Wapangap itu saya tahu persis. Ya, walaupun lahirnya di Aceh, tapi sebenarnya orang Minang gitu. Hah? Ibu bapaknya Minang. Polisi ya? Fakhrul Razi. Ibu bapaknya Minang itu kan. Banyak itu saya kenal. Wapangap itu dulu. Tapi kan karena banyak sekali ya jenderal-jenderal, ya, dari, ya, Pak Saiful Suluti banyak sebenarnya. Ya, jadi orang Jambi lah ini segala macam, ya. Tetapi sekarang ini menurut saya masalah keminangan itu bukan lagi terbatas dari segi geografis. Jadi makanya ada menanyakan ke saya, Pak Irman, kok menurunnya prestasi wak kini kok yang wak liye secara fisik dengan yang lain, bahkan wak declare saja daerah istimewa Minangkabau gitu. Ada itu. Berkembang itu, datang ke saya bukannya tidak merespon, tetapi apakah yang dimaksud daerah Minangkabau itu artinya geografis kah atau kultural? Kalau Minangkabau itu kita batasi dengan wilayah yang Sumatera Barat sekarang, kok menurut saya itu rugi kita. Kalau pandangan saya, jangan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Papua, Provinsi Tapanuli. Itu pengalaman saya di DPD sejak tahun 2004, di MPR Utusan Daerah. Itu kan pendekatan dikarenakan mereka itu merasakan tidak diperlakukan adil oleh pemerintah Republik pada zaman, katakan pemerintah yang otoriter atau yang sentralistik. Tetapi buat orang Minang terbalik, Bapak Ibu sekalian. Kita secara materi, secara pembangunan fisik, kita bahkan maju di era Orde Baru. Bahkan satu-satunya provinsi di luar Jawa yang pernah mendapatkan prasamia Nuga Kriya yang paling tinggi itu hanya Sumatera Barat, 2 kali bahkan. Ya, kalau hanya fisik saja. Tetapi apa yang tergadai pada Orde Baru yang kita tidak tahu. Kita tergadai identitas. Kita tidak bisa mengekspresikan budaya kita secara lugas, ya. Kita menyimpan identitas kita, ya. Bahkan kita larut dalam budaya yang membuat kita harus survive. Begitu dulu yang saya lihat. Ini yang menurut saya. Nah sekarang sesungguhnya kita bisa mengekspresikan dengan seluas-luasnya apa yang kita miliki, apa yang kekayaan yang kita miliki. Yang menurut saya kekayaan ini yang menurut kita yang kita lupa, ya, budaya, nilai-nilai, adat, sosial segala macam itu apapun lah namanya. Ini yang barangkali menurut saya, ya, harta karun yang perlu kita kembangkan dan kita berikan kepada bukan saja untuk Minangkabau tapi buat negeri. Ini menurut saya Bapak Ibu sekalian yang perlu kita duduk lebih dalam lagi. Artinya apa? Artinya kalaulah awak membangun sebagaimana orang lain yang hanya pendekatan fisik semata, yang mana sekarang itu desentralisasi dan otonomi itu memang sumber daya alam itu telah diberikan banyak kepada daerah itu, ya. Sehingga akibatnya
Ya, daerah-daerah yang tadinya pembangunannya jauh di bawah sumber, ambil contoh Riau, Kalimantan Timur, Aceh, Sumatera Selatan, kena dana bagi hasilnya banyak, kena minyaknya banyak, batu baranya banyak, kena pola membangun kita sama dengan mereka, ya pasti 10 tahun kita secara fisik nampak kelihatan. Karena kita lupa kekuatan kita bukan di sana. Tapi kalau kita kembali ke kekuatan kita yang seperti saya katakan, atau istilah sekarang soft power, budaya, adat istiadat, nilai, ya, itulah menurut saya ya, ciri-ciri orang yang maju. Bukan yang maju itu bukan hanya fisikal yang ada, tapi softwarenya yang paling penting. Nah, software orang Minang ini menurut saya yang harusnya menjadi kekuatan kita. Ini yang menjadi modal kita bertarung, ya, memenangkan persaingan baik pada tingkat lokal maupun nasional maupun global. Ini menurut saya Bapak-Bapak sekalian sebagai khas ini. Kalau itu yang bisa kita merumuskan, berformulasi kembali untuk menjadikan Minang lebih hebat dari sekarang, harus mulai kita berpikirnya nggak boleh linear tapi out of the box. Saya kalau berpikirnya hanya pendekatan fisik segala macam itu, ya kita akan merasa kekurangan terus. Kalau berpikirnya yang membangun itu adalah negara, pemerintah, kita akan telas terus. Justru kekuatan kita ada di sumber daya kita, justru ada di perantau Minang. Itu yang harus menjadi motor untuk membangun Minangkabau, baik yang ada di ranah maupun ada di rantau. Ini menurut saya. Coba Ibu bayangkan, ambil contoh khas. Khas ini kan gabungan daripada alumni SMA, baik yang di ranah maupun yang di rantau. Ada berapa sekolah di Sumatera Barat yang SLTA sederajat? Itu menurut saya data yang saya peroleh ada 530 di Sumatera Barat. Berapa alumninya? 76.000. Ya. Nah, hampir 10%, 15% itu merantau. Ambil contoh dari tahun 80-an, generasi saya 79. Mungkin waktu itu 25.000 tamatan SMA. Ya. Bayangkan kalau 25.000 terakhir 60.000, rata-rata saja 35.000, ya, kali 20 tahun atau 30 tahun ada 1 juta. Ya. Nah, yang merantau ada 15% atau 20%, 200.000. Dan rata-rata yang merantau ini memang orang-orang yang mungkin secara akademis baik, yang masuk ke sekolah-sekolah yang kebetulan di Indonesia ini kan sekolah yang terbaik itu ada di Jawa. Atau orang yang punya jiwa perantau, jiwa petarung, ya, ada modal naik ongkos saja, naik kereta, naik bus. Saya di Jakarta, ya, Pak Supri agak lumayan, masih pakai randang, ya kan? Masih ada unjuk kapal kan, tapi ada saja yang naik truk, naik saja kan, banyak. Angkatan saya masih ada tuh Pak, ya, 83 di Keramat Sintiong numpang-numpang, itu mampu untuk bisa bahasa Inggris lumayan kan. Jadi itu saja, ambilnya tahun 80-an banyak, beratus ribu orang-orang Minang yang sekolah dan punya jiwa-jiwa petarung. Pertanyaannya, dari mereka akumulasi tahun ke tahun itu, boleh kita barayang tuh. Pak tunggu sebentar ya. Iya, tapi biasanya 3 menit Pak. Atau terus saja? Terus saja boleh. Boleh ya? Itu kan kita bicaranya kan bicara bukan mauta kan ya, sesuatu yang substantif lah. Jadi mereka-mereka yang terbaik itu, ya, apakah tamat perguruan tinggi negeri, apakah bekerja di mana? Orang Minang ini kekuatannya itu apa ya? Rasa Minang itu pasti nggak hilang. Ya, walaupun mungkin karena persoalan politik persoalan 80-an itu, tapi pulang. Jadi kalau di luar dari mana? Dari Riau, Jambi. Pas ke rumahnya kan, tidak taunya orang pihak mandinya makanya. Jadi pertanyaannya, putra putri kita itu yang sudah menyebar di berbagai posisi, berapa persen saja yang pulang ke ranah? Nah, ini yang menurut saya selama ini belum kita konsolidasi, belum kita survei. Menurut saya tentu khas, ya, dari sekian ribu yang ada di seantero Indonesia, apakah menjadi seorang akademisi, seorang birokrat, seorang jenderal, seorang pengusaha, guru, politisi, yang memang ruang lingkupnya terbuka.
Nah, akibatnya apa? Ya, bahasa orang-orang Minang yang terbaik itu, saya kalau kita bicara Minang, Ibu, tidak lagi bicara fisik Sumatera Barat. Dia akan membawakan dirinya. Walaupun sejauh-jauh Tabang, Bangau, Pulanyo kan. Jadi dialah awak kini ke Jakarta, apalagi dengan lagu Minangkabau tadi, coba bayangkan kan enggak? Nah, terasa awak di kampung rasanya. Jadi awak ingin dia di Jakarta, tapi jiwa aku ingin awak di Minang. Sesungguhnya esensi otonomi daerah itu tidak. Saya pulang dari Amerika tahun 88. Gak pernah saya cita-cita balik ke Jakarta lagi. Saya mau pulang Padang. 3 tahun, 4 tahun saya di Padang. Karena saya ingin maju berkembang di Padang, tapi saya bisa memberikan kontribusi baik secara bisnis, aktivis ke seluruh mana. Ya. Jadi kalau kita lihat Amerika membangun itu, orang untuk maju tidak perlu ke New York. Ya, orang ada di mana saja di seluruh provinsi atau negara bagian itu, tetapi mempunyai akses yang sama, mempunyai potensi yang sama untuk maju. Itulah Indonesia masa depan yang kita inginkan. Itu desain yang kami di DPD lakukan. Sehingga saya dengan Pak Jokowi itu selalu bicara, Pak Jokowi, mulailah bangun dari daerah. Makanya selalu beliau mengatakan kita tidak boleh lagi membangun Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Nah, ini sebuah lompatan besar, ya. Dan kita bangga, ya, pertama kali dalam sejarah orang daerah yang menjadi pimpinan tertinggi di Republik, yang diwakili oleh Pak Jokowi sekarang. Ini sesungguhnya kemenangan daerah. Ini sesungguhnya ladang yang besar untuk orang Minangkabau untuk mengisi, ya, apakah di bidang politik, demokrasi, hukum, ekonomi, ya, nilai-nilai itu, Bu. Bagi orang Jawa, bukan saya yang katakan, ya, baik Sri Sultan Hamengkubuwono yang bukan istrinya jadi wakil saya, ya, Pak SBY, banyak saya bicara. Ada juga budayawan yang terkenal itu, Radar Panca, saya banyak. Ya, nilai-nilai Minang itu, ya, itu yang very compatible dengan demokrasi yang terbangun. Sehingga kalau tadi katakan orang Minang itu cocok untuk jadi politisi, menurut saya itu hanya satu saja, Pak Sugeng. Ya, awak itu yang paling cocok untuk jadi apapun sesungguhnya dalam alam demokrasi. Betul. Mau jadi pengusaha paling tepat. Karena egaliter itu kan independen, terbuka, ya, lebih individualistik dan konteks bukan egoistik, ya, lebih mandiri gitu. Jadi nilai-nilai awak, bahasa saja awak sama. Coba bayangkan orang Jawa itu bahasanya udah sampai level bicara di orang tua, di kawan, ya kan, di Minang itu, ya. Barangkali menurut saya inilah yang harus kita kembalikan. Jadi beranjak kepada apa yang saya sampaikan tadi, bahwa orang Minang di perantauan yang sesungguhnya kekuatan kita itu yang harus kita himpun. Di sanalah menurut saya peranan khas untuk mengumpulkan yang basera menjadi sebuah kekuatan untuk membangun orang Minang, baik yang di rantau maupun yang di rantau. Ini yang belum kita lakukan. Ini saya dengan Pak Gubernur yang lama, Pak Gamal sekarang ini. Ibu tahu nggak Pak Cina itu maju seperti sekarang? Siapa yang meletakkan dasar Cina daratan itu? Itu para perantau Tiongkok yang mayoritas itu ada di Asia Tenggara. Mereka itu ada persatuannya. Model itu pun ditiru oleh Indian Overseas. Orang-orang India yang hebat-hebat yang dulu tidak mendapatkan tempat di negaranya, dari Amerika, dari Afrika, dari India, dari Malaysia, ya. Sehingga waktu terjadinya reformasi di India yang dipelopori oleh Perdana Menteri Gurjat Singh yang sebelum sekarang, Singh namanya, lupa saya, membolehkan orang India dari luar negeri itu bagadurun pulang. Luar biasa, Pak. Ya, para profesor, para ini, yang ini kita belum inventarisir. Dan negara telah membuktikan bagaimana diaspora Tiongkok, diaspora India. Nah, sekarang bagaimana diaspora Minangkabau untuk membangun kekuatan Minang di rantau mau